Kabupaten Kuningan, khususnya saya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi menyangkut dengan penyediaan infrastruktur yang layak lah, yang lebih baik ya. Namun tidak bisa dihindari, saat ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Kuningan karena memang ada beberapa program yang ditunda pada tahun 2021, contohnya pembangunan Waduk Dharma, terus KRK ya, menuntaskan jalan Lingkar Timur, terus juga kita akan buat jalan-jalan menuju destinasi daerah wisata, karena dua hal yang memang cukup penting menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kuningan, yaitu satu bidang pariwisata, yang keduanya adalah bidang pertanian ya, karena semua itu ya harus didorong oleh pemerintah sebagai fasilitator untuk melaksanakan kegiatan roda ekonomi masyarakat, sehingga dapat menumbuh kembangkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, terus juga stunting, yang intinya juga pencapaian visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam pemerintahan periode 2018 sampai 2023 ya, yaitu antara lain besok kami akan mulai melaksanakan pematokan, dan hari Sabtu itu sudah mulai. Salah satunya yang terpenting adalah pelaksanaan pekerjaan ini yang tersisa karena COVID dan memang rasionalisasikan dengan anggaran yang ada adalah penataan kota ya, penataan kota Kuningan yang terdiri dari pertama dengan anggaran 14,3 ya, 14,3 harus dilaksanakan dalam kurun waktu 90 hari, dan kepada pihak ketiga saya sudah menginstruksikan agar dilaksanakan siang malam ya, all out, juga aspek kualitas ya, terus infrastruktur, arsitektur, karena memang di sana ada detail arsitektur yang harus dibangun, karena itu menyangkut juga kaitannya dengan estetika. Sudah saya perintahkan tadi, saya sudah awal melaksanakan penitikan untuk besok pemasangan batas kerja ya, dengan konsultan perencana dan konsultan pengawas di lapangan ya, dengan tentunya pelaksana yang menangani tender itu sendiri ya. Dan sebelumnya saya juga sudah melaksanakan koordinasi terkait untuk berbagai stakeholder yang ada di sana ya, seperti pedagang kaki lima ya, yang sehari-hari mangkal di sana, itu akan ditempatkan ke Jalan Dewi Sartika dan Jalan Sudirman ya. Nah, dan di belakang di belakang Taman Kota itu sendiri. Untuk delman itu akan ditempatkan di Semolona Akbar, bekas pangkalan delman yang lama, juga sepanjang Jalan Siliwangi. Dan untuk dengan di belakang itu, karena tahun ini harus dipersiapkan untuk pembangunan tahun lanjutan, pembangunan Taman Kota, Gedung KNPI, Dewan Pendidikan, FKUB, dan Pemuda Pancasila itu sudah dikoordinasikan. Alhamdulillah mereka sudah mendukung pelaksanaan penataan program penataan Kota Kuningan ini. Ini sangat diperlukan ya, dukungan, bantuan, dan doa dari semua pihak, karena kami tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu tanpa dukungan, dan kami juga nanti hasilnya diserahkan lagi ke masyarakat Kabupaten Kuningan, di mana alun-alun terus Syiarul Islam ini juga merupakan tempat publik, jadi dijadikan statusnya menjadi ruang terbuka publik ya. Jadi nanti tentunya masyarakat yang ada pasca pembangunan taman ini yang lebih penting barangkali ya, yang lebih penting harus bisa merawat, harus bisa menjaga, harus bisa menumbuhkan budaya
kesadarannya masing-masing sebagai warga Kabupaten Kuningan untuk menjaga, memelihara taman dan sama-sama mengatur ruang agar tidak taman itu kebalikannya menjadi, maaf, setelah dibangun itu pedagang kaki lima masuk ke daerah-daerah area ruang publik, yaitu kan nantinya tidak sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan. Apalagi khususnya untuk daerah Syiarul Islam ini menjadi batas suci untuk orang tidak berdagangan di daerah itu. Ini akan memberikan suatu pencitraan kepada masyarakat yang berkunjung melewat ke area itu, sehingga karakter masyarakat Kabupaten Kuningan ini seperti apa dilihat dari bersama-sama. Barangkali kita sama-sama mengamankan, sama-sama menahan diri, sama-sama ikut mengatur, sama-sama memanfaatkan, sama-sama barangkali memelihara kondisi di lingkungan fasilitas yang akan dibangun, yang alhamdulillah ini mendapat bantuan penuh dari Pak Gubernur ya Jawa Barat ya, yang karena Covid pembangunannya ini dilaksanakan dalam 2 tahap ya, dengan biaya yang kekurangannya kurang lebih 9 miliar untuk melaksanakan food court yang ada di belakang bekas KNPI, bekas FKUB, bekas PP, dan bekas Dewan Pendidikan. Itu yang nanti akan kita maksimalkan di sana. Dan untuk pedagang kaki lima, kita rencanakan juga ke depan ini, dulu pernah ada inisiatif ya untuk membuka pusat sentra tempat jajanan di Kota Kuningan, yaitu Kuldesak di sepanjang Jalan Dewi Sartika. Kita juga insya Allah nanti akan kita tata membuat gapura batas sebagai daerah berjualan di Kuldesak. Namun yang terpenting barangkali dalam pembangunan ini kami minta doa, minta dukungan, minta bantuan agar pembangunan taman ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dari seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Tentunya hal ini juga disampaikan oleh Pak Bupati ya, agar sama-sama kita mendorong dan mendukung pelaksanaan ini agar bisa sesuai dengan sasaran, target, terus kualitas yang diharapkan, sehingga Kuningan akan terus membangun sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Bupati dengan Pak Wagub dalam masa periode 2018 sampai dengan 2023. Itu barangkali yang hal-hal yang seperti itu barangkali yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua, karena tanpa bantuan dari kita semua hal itu niscaya mustahil akan terwujud. Sampai saat ini saya merasa didukung ya, dibantu oleh semua komponen yang ada ya, masyarakat di sana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini kita bisa kita merencanakan, kita berupaya terhadap suatu angan-angan, suatu cita-cita. Mudah-mudahan ini sejalan dengan keinginan kita semua, dengan tertatanya wilayah perkotaan, yang akan mendatangkan daya tarik kepada wisatawan, orang yang berkunjung ke Kabupaten Kuningan. Karena sentra yang akan kita bangun pertama ini untuk pariwisata ini, pertama ini di Waduk Dharma, kedua di Palutungan, ketiga di KRK, keempatnya daerah pengembangan itu kita rencanakan di daerah waduk yang akan dibangun, diresmikan insya Allah tahun depan, yaitu Waduk Ciliwung. Nah, ini ada spot-spot yang memang saya harus dukung ya, dari aspek infrastruktur agar mereka bisa menikmati keindahan alam Kabupaten Kuningan, yang nantinya yang Kabupaten Kuningan menjadi daerah satu destinasi wisata. Ada beberapa jalan yang menurut catatan kami juga kepada spot-spot yang lebih kecil seperti Mandilancan, Seda, Cibuntu sekarang sedang diperbaiki jalannya. Tadi malam kita hotnik ya. Terus juga daerah penataan kawasan Sangkanuri itu jalannya juga kurang memadai, kurang lebar ya. Kita juga itu sudah menjadi bahan pertimbangan kita semua, tapi
kita sebetulnya tahun 2021 ini antara lain untuk itu sudah diarahkan ke sana. Tapi karena COVID kita terpotong 60% dari anggaran yang ada, namun kami merubah strategi sehingga jalan-jalan infrastruktur yang berlubang sekarang mohon maaf hanya bisa dulu untuk ditambal semuanya. Dan ada 15 ruas lagi yang menjadi prioritas yang belum kami perbaiki di Kabupaten Kuningan. Tapi mudah-mudahan nanti dengan perubahan anggaran yang akan datang minimal dalam pemeliharaan penambalan itu bisa tuntas. Yaitu dalam kami belum bisa meningkatkan infrastruktur kualitas jalan, tapi saya ajukan lagi kepada pemerintah provinsi, kementerian melalui prosedur perencanaan yang ada, insya Allah ke depan khusus untuk yang bantuan dari pusat ini kita akan memakai standar kualitas nasional. Jadi kekuatan dan ketahanan itu ada standar-standar yang dari KPU-an sudah dipatok oleh untuk menunjang kualitas, Pak. Dan karena mulai dari perencanaan harus menampilkan data-data sondir, harus data-data kelabilan dan lain sebagainya, apa dulu yang harus, dan semuanya itu sudah masuk ke kementerian. Yang kurang lebih kalau dibutuhkan kurang lebih kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan ini 1,6 triliun ya untuk agar memenuhi standar nasional ya. Yang paling kuningan, Pak. Itu kan kita baru usulkan dengan rencana, dengan bis data yang ada, rencana yang ada kita sudah siap. Silahkan jalan yang mana, tapi sekali lagi kalau kemampuan kita akan slot nanti pusat berapa, provinsi berapa, dari APBD berapa. Tapi itu harapan kita. Tapi yang jelas barangkali saat ini juga pemerintah pusat, provinsi ini masih ini ke COVID. Tapi minimalnya data yang sudah kita survei kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan ini seluruhnya 1,6 triliun, Pak. Jadi itu sudah database itu kami sudah ada. Jadi kalau begitu ada ini termasuk ada 2 jembatan yang saat ini yang harus kita prioritaskan, Cihoe dan yang sebelah sini itu mana Cihoe dari mana? Cihoe dan satunya jadi lagi yang di sini tuh yang di yang TMMD kemarin tuh jalan yang menyambung ke TMMD itu kan bisa di Situ gede. Ini situ gede, Subang. Di daerah bawah. Oh, yang kecil itu jembatan kecil. Cegedang itu mah. Ya di bawah. Oh, anu harita nya apa-apa. Termasuk Ci Sukasanon, Cipedas ge kan belum. Udah. Oh. Sudah, dan sekarang yang sedang dikerjakan itu bantuan dari kementerian itu 46 miliar itu di daerah Sungai Cisangaru di Cikesik ya. Itu di Cikesik yang kemarin yang sempat ditutup ya, sekarang sudah sedang diperbaiki oleh kementerian. 46? Kementerian PU ya, Kementerian PU dengan biaya standar nasional ya, standar nasional. Jadi dalam hitungan waktu 483 hari. Jadi mulai dari sekarang sampai akhir tahun pembayaran juga sama multi years ya. Yang seperti itu barangkali yang bisa disampaikan. Intinya barangkali besok